Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu dalam 30 hari ke depan? Simak video ini agar kamu bisa mengantisipasinya. Tidak masalah kapan kamu menontonnya, energinya tidak terbatas oleh waktu. Di sini saya mengajak kita semua untuk bertanggung jawab atas aksi dan reaksi yang kita lakukan saat berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan kata lain, responsibility and accountability. Dan karena ini merupakan bacaan umum untuk energi kolektif, maka bisa jadi yang saya baca adalah situasi orang lain yang dekat dengan kamu. Di mana itu berarti energinya terbalik atau vice versa. With that being said, let's get started. Hai Aquarius, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. 3 kartu di sini adalah situasi kamu. Kamu mendapatkan Ace of Wands, Two of Wands, dan King of Wands. Yang saya rasakan nih 30 hari ke depan kamu akan maju jalan. Kamu akan menjalani fase kehidupan yang baru. Memasuki sesuatu atau situasi yang baru. Jadi ada energi baru yang cukup kuat di sini. Kalau kita lihat di sini juga kan kamu mendapatkan 2 Ace of Wands dan Ace of Pentacles. Jadi pokoknya energi baru nih sangat-sangat kuat lah. Dan yang saya rasakan nih lebih kepada kehidupan. Jadi misalnya tadinya kamu berpikir tahun ini contohnya ya. Tahun ini tuh kamu akan menikah dengan si A. Contohnya nih, ini contoh. Kamu akan menikah dengan si A tahun ini atau paling tidak tahun depan. Tapi ada sesuatu yang terjadi yang akhirnya membuat kamu yakin bahwa enggak, ternyata si A bukan yang terbaik buat gue. Enggak, gue mau cabut deh, gue nggak bisa terus di jalan ini, gue harus cari jalan yang baru, jalan yang lain. Dan jalan yang lain itu semerta-merta tiba-tiba tuh, nggak tiba-tiba mungkin juga kamu secara sadar kamu tahu harus memilih jalan yang lain gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan sih Two of Wands ini kan dia udah pegang 1 tongkat kan, udah mateng lah pokoknya tongkat yang ini tuh udah nggak bisa digerak-gerakin lagi. Tapi tiba-tiba datanglah tongkat yang baru, which is the Ace of Wands. Ace of Wands ini datanglah tiba-tiba kepada kamu gitu loh. Atau paling tidak kamu udah tahu nih, ini jalan baru yang harus gue lalui. Jadi yang tadinya kamu udah berada di satu jalur, di jalur ini kamu udah berada di jalur ini, terus tiba-tiba karena satu dan lain hal kamu gak bisa meneruskan lagi, udah mandek, udah mentok, akhirnya kamu belok gitu loh, mengambil jalan yang lain. Jadi yang saya rasakan di sini adalah energi yang kamu memasuki babak kehidupan yang baru, fase kehidupan yang baru, jalan yang baru, bukan jalan yang sebelumnya. Karena apa? Kalau kamu perhatikan di sini, tiga-tiganya adalah energi wands kan, energi api, energi tindakan, energi gairah, bergerak gitu loh. Jadi benar-benar yang saya rasakan karena kamu juga mendapatkan King of Wands, rajanya tongkat, kamu yakin, kamu udah mindful banget, udah sadar sesadar-sadarnya bahwa oke, ini adalah jalan gue yang baru dan gue akan merajainya, dan gue akan menaklukkannya, dan gue akan benar-benar serius di jalan ini supaya gue bisa sukses. Itu yang saya rasakan. Jadi walaupun sekarang mungkin karena Ace of Wands adalah kartu pertama yang keluar, mungkin saat ini kamu masih masih di awal-awal mula ya, memasuki jalan yang baru ini, baru aja belok gitu loh, bisa dibilang kan, baru aja belok, kamu nggak tahu nih di depan di jalan ini apa yang akan kamu temui. Tapi yang saya rasakan, keep going, terus jalan, terus maju, karena ini akan menjadi jalan yang penuh kesuksesan untuk kamu. Kalau bukan sukses dalam hal keuangan misalnya, bukan sukses dalam hal materi misalnya, paling tidak ini akan menjadikan kamu sukses sebagai seseorang, sebagai pribadi. Jadi mungkin King of Wands di sini, diri kamu nih akan jadi semakin percaya diri kamu akan semakin bersinar, diri kamu akan semakin inspiratif,
akan semakin unik, akan semakin berjaya lah dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi pokoknya naik tingkat lah, bisa dibilang seperti itu. Karena king, raja udah paling tinggi kan di semua court card. Jadi di sini yang saya rasakan itu, pokoknya kayak yang tadinya kamu jalan lurus, tiba-tiba kamu harus belok. Atau ada sesuatu yang akhirnya membuat kamu memutuskan, udah deh gue belok aja. Gue gak bisa nih jalan di sini terus, gue harus belok. Dan dengan belok itu, jalan baru inilah yang kamu lalui sekarang. Oke? So, 3 kartu selanjutnya adalah kenapa, alasannya lah, pokoknya masa lalunya nih kenapa kok kamu bisa sampai di posisi ini sekarang. Bisa jadi juga kamu masih dalam posisi 3 kartu yang di bawah ini yang akan saya jelaskan. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Semua orang ada timelinenya sendiri-sendiri, ada jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi nggak masalah kalau kamu sudah sampai di sini atau belum, atau kamu masih di sini. Oke? So, kamu mendapatkan kartu 8 house, rumah ke-8 dengan kata kunci endings, beginnings. Akhiran dan awalan. Permulaan dan pengakhiran. Ditemani oleh 8 of cups dan ace of pentacles. Nah, di sini yang saya rasakan nih, dengan 2 kartu ini aja nih, ini udah ending banget nih, udah akhiran banget lah, udah mati, udah mandek gitu loh. Jadi entah ini berhubungan dengan relationship, atau ini berhubungan dengan tempat kamu bekerja atau bisnis yang kamu lakukan, ini udah selesai. Yang saya rasakan tuh bukan hanya bangkit kembali di dalam situasi tersebut, di jalan tersebut, tapi benar-benar udah mandek, udah jalan buntu, udah mati lah. Jadi kamu udah nggak bisa jalan lagi karena jalannya udah mandek, udah mentok. Mau nggak mau kamu harus belok. Dan makanya di sini ada 8 of cups kan. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada 8 of cups di sini, dimana kamu meninggalkan apa yang sudah kamu bangun sebelumnya, entah itu misalnya hubungan cinta dengan seseorang, misalnya kamu udah berpasangan dengan dia selama 8 bulan atau 8 tahun sebelumnya. Nggak masalah, tapi yang pasti kamu udah nggak bisa jalan lagi di sini. Jalan kamu udah habis di sini. Makanya kamu harus belok. Dengan 8 of cups nih, kamu harus mencari jalan yang baru. Atau mungkin kamu udah tahu jalan yang baru kemana. Dan dengan ace of pentacles yang saya rasakan adalah jalan yang memberikan kamu kestabilan. Jalan yang baru ini nih, ace of wands dan ace of pentacles, adalah karena kamu tertarik untuk menjalani sesuatu yang bisa memberikan kamu kestabilan. Jadi di sini saya nggak merasakan ada energi kamu ingin cepet-cepet cari orang baru, misalnya kamu putus cinta gitu loh. Saya nggak merasakan hal itu, tapi saya lebih merasakan bahwa mungkin di hubungan kamu yang sebelumnya ini, kamu tidak merasakan kestabilan emosi, kamu tidak merasakan kestabilan suasana untuk kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. Misalnya seperti itu. Karena biar gimana, ini tujuan akhir kamu, menjadi king of wands, menjadi seseorang yang inspiratif, seseorang yang unik, seseorang yang bersinar, seseorang yang dipandang. Dan di hubungan yang ini, misalnya ini reading percintaan, kamu tidak bisa eksis sebagai seseorang yang seperti itu. Makanya kamu merasa ini bukan jalan gue udah mandek, udah gak bisa lagi maju jalan, gue harus belok. Dan beloknya itu adalah sesuatu yang lebih stabil untuk kamu bisa mengekspresikan diri. Itu yang saya rasakan. Jadi dengan Ace of Pentacles ini, kestabilan lah yang kamu inginkan di ujungnya. Supaya kamu bisa lebih ekspresif, lebih menunjukkan diri kamu, lebih bersinar. Bisa dibilang seperti itu. Jadi mungkin kamu di sini, di energi yang sebelumnya, di relationship yang sebelumnya, di kantor yang sebelumnya, kamu merasa nggak dianggap, nggak dipandang, atau kamu merasa nggak terlalu banyak restriction, terlalu banyak aturan, terlalu banyak pengotakan gitu loh. Jadi kayak kamu dikurung gitu loh. Itu yang saya rasakan. Jadi makanya udah mati nih. Ini biasanya kan rumah ke-8 adalah rumah transformasi. Jadi kita berubah, lingkungan kita juga berubah, akhirnya kita bisa tetap berada di situasi tersebut, di hubungan tersebut, di lingkungan tersebut, tapi semuanya udah berubah. Tapi di sini yang saya rasakan nih benar-benar ending, death, mati gitu loh, udah mentok. Makanya kamu harus belok, dan begitu kamu belok, tujuan utama kamu adalah kestabilan, oke?
So, sekarang kita masuk ke kartu oracle kamu. Kamu mendapatkan kartu remembrance, mengingat-ingat. Resurfacing of past feelings and emotions. Perasaan-perasaan yang lalu, emosi-emosi yang lalu tuh akan timbul, akan tumbuh. Wajar banget. Apalagi kalau misalnya kamu udah berhubungan atau berpacaran atau menikah atau mungkin sudah bekerja di tempat itu selama 8 tahun atau lebih atau kurang lebih. Ya wajar kalau kamu terus teringat-ingat, terus terbayang-bayang, pokoknya nggak bisa cepat melupakan, itu wajar. Tapi di sini yang kenapa kartu ini keluar, karena mungkin kamu disarankan untuk udah fokus aja ke sesuatu yang baru ini. Ace of Pentacles, Ace of Wands, fokus aja ke yang baru ini. Pastikan kamu tidak melakukan kesalahan yang sama di kehidupan yang sebelumnya, di fase yang sebelumnya, di babak yang sebelumnya. Pastikan kamu membawa energi kamu yang baru di jalan yang baru ini. Jadi jangan bawa-bawa energi yang lama, kebiasaan buruk kamu yang lama jangan dibawa-bawa ke jalan yang ini. Agar supaya fokus yang tadinya kamu tumpahkan ke mengingat-ingat masa lalu, itu bisa kamu tumpahkan ke kehidupan yang sekarang sedang kamu jalani ini atau yang akan kamu jalani ini, kehidupan yang baru ini. Yang saya rasakan tuh bener-bener baru dalam arti beda banget dengan yang sebelumnya. Oke? So, selanjutnya kamu mendapatkan kartu fear atau rasa takut, ketakutan. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Saya menyadari bahwa saya selalu dicoba pada saat saya berusaha untuk hidup dengan energi cinta. Jadi Jadi kayak ya wajar kalau kita selalu diuji terus, dicoba terus pada saat kita berusaha mencintai sesuatu atau seseorang, itu wajar. Dan itu menimbulkan ketakutan kan. Rasa takut juga merupakan cobaan gitu loh. Jadi di mana ada rasa takut, cinta tuh nggak bisa muncul. Di mana ada cinta seharusnya tidak ada rasa takut. Jadi di sini mungkin sedikit banyak kamu mungkin di kehidupan yang sebelumnya ada rasa takut dalam diri kamu. Takut pada komitmen misalnya, atau takut kalau kamu tidak bisa bahagia dengan pasangan kamu misalnya. Takut misalnya kamu udah bekerja lelah, ternyata nggak diapresiasi oleh atasan kamu. Banyaklah ketakutan-ketakutan kita yang akhirnya cinta yang kamu tumpahkan kepada sesuatu atau seseorang sebelumnya tidak bisa full, tidak bisa 100% karena ada ketakutan di situ gitu loh. Jadi di mana ada cinta, rasa takut seharusnya tidak ada. Di mana ada ketakutan, rasa cinta tidak akan bisa tumbuh 100%. Jadi di sini mungkin dengan adanya kartu fear ini, rasa takut, be aware of your fear. Sadarlah dengan ketakutan-ketakutan kamu dan coba atasi, jangan dipendam aja gitu loh, diatasi agar supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama di jalan yang baru ini, di kehidupan yang baru ini. Jadi rasa takut nih yang saya rasakan nih cukup kuat juga nih, 30 hari ke depan kamu akan banyak menganalisa rasa takut kamu. Oke? So, Aquarius, good luck dan jangan lupa ikuti sayembara inspirasi saya, cek di kolom komunitas channel ini ya. See you dan bye.